Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Dimas Surya Pratama, mahasiswa Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jakarta. Teman-teman tahu apa itu ageisme atau teman-teman pernah mendengar ya? Nah, saya di sini akan membagikan informasi tentang ageisme yang sering terjadi di lingkungan sekitar. Diskriminasi usia atau ageisme adalah wujud stereotip dan diskriminasi terhadap individu atau kumpulan karena umur mereka. Diskriminasi usia merupakan satu set keyakinan, sikap, dan norma dari nilai-nilai yang digunakan untuk membenarkan prasangka dan gerakan diskriminasi. Istilah ini dikenalkan pada tahun 1969 oleh Robert N. Butler untuk menggambarkan diskriminasi terhadap warga senior. Istilah ini juga digunakan untuk menggambarkan prasangka dan diskriminasi terhadap remaja dan anak-anak, termasuk mengabaikan ide mereka karena mereka terlalu muda atau menganggap bahwa mereka harus berperilaku dengan cara tertentu karena umur mereka. Diskriminasi usia juga memiliki pengaruh yang sangat signifikan pada lansia. Setelah berulang kali mendengar stereotip bahwa lansia tak memiliki kekuatan upaya, lansia akan merasa dirinya memang warga yang dependen dan tak dapat memberikan kontribusi apa-apa. Studi ini juga menunjukkan bahwa secara khusus, ketika orang tua mendengar stereotip tentang ketidakmampuan dan ketidakberdayaan, mereka akan salah menilai kemampuan diri sendiri dan mengurangi kinerja memori. Contoh kecilnya aja, ada salah seorang teman kalian nih yang sudah memiliki penghasilan dan dapat membiayai dirinya sendiri. Namun, kalian berkata, masih umur 16 tahun, udah punya banyak uang ya, keren banget. Sekilas, kalimat itu memang sangat lumrah untuk diucapkan. Tapi apakah teman-teman menyadari bahwa itu adalah bentuk salah satu dari ageisme? Karena dalam masyarakat Indonesia, dapat kita ketahui bahwa orang yang memiliki pekerjaan biasanya adalah orang yang sudah produktif dari umur 20 hingga 60 tahun. Begitu pula sebaliknya, jika orang dewasa belum menemukan pekerjaan pada usia yang sudah matang. Teman-teman pasti dapat bertanya-tanya nih, ada gak sih cara untuk menghindari atau melawan ageisme? Ada nih, ada beberapa. Yang pertama, speak up. Berani mengutarakan rasa ketidaknyamanan jika ada yang dirasa mendekati diskriminasi usia. Yang kedua, selalu up to date atau aktif. Ketika kita dapat mengikuti berita atau tren dalam semua aspek, yang kita akan mudah untuk bergaul dengan lingkungan-lingkungan sekitar. Dengan bergaul pada usia beragam juga bisa memberikan pelajaran hidup yang lebih bermakna bagi satu orang dengan orang lainnya. Yang ketiga, selalu berpikiran terbuka, tidak berpikir secara monoton hanya mengikuti struktur dalam pola pikir masyarakat, menerapkan pemikiran dalam berbagai sisi dengan memikirkan kondisi orang lain dan sebagainya. Dan yang keempat, bersikap mandiri, karena bersikap mandiri dalam melakukan suatu hal seperti belanja atau hanya sekedar berjalan-jalan memutari lingkungan rumah, itu adalah salah satu menyiapkan keperluan secara mandiri. Sehingga dapat disimpulkan jika ageisme ini bisa dialami oleh kalangan remaja hingga lanjut usia. Pada usia dewasa, kita pun sudah melakukan konstruksi masyarakat supaya dapat membimbing anak-anak dan harus merawat orang tua sebagai balas budi. Sebaliknya, kita sebagai anak muda, kita harus memiliki perilaku yang dapat menghormati dan menghargai orang yang lebih tua seperti ini, membuat pandangan yang seimbang tentang penuaan atau menyosialisasikan dampak-dampak buruk yang dihasilkan dari ageisme. Sampai saat ini, ageisme masih belum dianggap sebagai masalah yang serius bagi kebanyakan orang. Padahal, ageisme bisa berdampak buruk pada ekonomi, sosial, dan psikologi seseorang. Tanpa kita sadari, pikiran kita terpengaruh oleh konstruksi sosial yang sudah salah, dan itu adalah salah satu yang perlu diubah jalan pola pikirnya. Jangan lagi menilai orang berdasarkan usianya. Potensi seseorang tidak bisa dinilai berdasarkan usianya. Yang muda tidak selalu bisa dinilai sebagai sosok pemalas atau tukang rebahan. Dan
lansia pun tidak selalu bisa dinilai sebagai sosok yang kolot dan membosankan. Sekian dari saya, terima kasih.